Bismillahirrahmanirrahim. Gini, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Satu hari pernah Nabi SAW menemuiku dan dia berkata, "Ya Jabir, mali araka munkasiran." Hai Jabir, kenapa saya lihat kau sedih? Nabi lihat raut wajah sahabatnya berubah, ditanya, "Kenapa kau sedih?" Qultu ya Rasulullah, istushhida abi kutila yawma Uhud. Wahai Rasulullah, ayahku mati terbunuh mati syahid di perang Uhud. Wa taraka iyalan wa dainan. Dan dia meninggalkan banyak anak dan harta. Dan aku ini anak tertuanya, aku harus tanggung semua itu. Dia mati syahid, tapi sekarang aku harus tanggung itu. Selain sedih memang ayahku meninggal. Qala afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Mau enggak saya sampaikan kepada kamu berita gembira. Jadi Nabi SAW ingin hibur Jabir. Apa yang terjadi tentang ayahmu? Qala qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata iya ya Rasulullah. Saya mau tahu bagaimana ayah saya sekarang. Qala ma kallamallahu ahadan qattun illa min warai hijab. Semua orang yang mati syahid, Allah ajak bicara dia, tapi ada hijab antara dia sama Allah. Jadi dia tidak tahu, dia tidak lihat. Kata Nabi SAW, wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Dan Allah hidupkan ayahmu, lalu Allah bercakap-cakap dengan ayahmu secara langsung. Faqala, sambil Allah berkata kepada ayahmu, ya abdi, tamanna alayya u'tik, wahai hambaku, mintalah sesuatu, biar aku akan berikan kepada kamu. Karena orang mati syahid bisa minta apa saja. Qala ya Rabbi, tuhyini, fa'uqtala fika thaniyah. Wahai Tuhanku, aku berharap engkau hidupkan lagi supaya aku terbunuh yang kedua kalinya. Jadi orang kalau mati syahid teman-teman sekalian, ini rahasia yang harus disampaikan. Mungkin di mata kita, orang kalau mati itu serem. Apalagi di medan perang. Ditusuk, disobek perutnya, dipenggal lehernya, ditembak, robek dadanya, dibom, meledak badannya, tidak ditemukan sepotong badan. Bagi kita serem. Tapi ingat teman-teman sekalian, itu hanya pandangan kita yang masih hidup. Mati dalam Islam cuma satu. Menghadapi sakaratil maut. Enggak ada lagi ceritanya orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Aduh kepala saya hancur. Enggak ada. Orang yang meledak di pesawat. Aduh badan saya sakit meledak. Orang yang tenggelam di lautan. Dimakan ikan. Aduh badan saya sakit dicabit ikan. Enggak ada lagi. Cuma dua keadaannya kata Nabi SAW. Orang kalau meninggal. Kalau orang beriman. Malaikat rahmah. Kasih sayang akan bawa kain kafan dari surga. Malaikat maut di kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluar kepada rahmat Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar dengan sangat mudah, seperti air yang keluar dari mulut kendi. Itu proses kematian orang mukmin. Jadi tidak ada lagi dia rasakan itu. Ya, itu cuma di mata kita saja. Jadi itu keadaan. Keadaan yang lain kata Nabi SAW, kalau orang kafir, ruhnya susah keluar. Kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Malaikat di atas kepalanya, bunuh-bunuh kepalanya, malaikat maut mengatakan, hai jiwa busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya tidak mau keluar, berserakan di tubuhnya, lalu malaikat tarik dengan keras, sampai ibaratnya seperti bulu domba yang basah, dililitkan di pohon berduri, lalu di pohon berduri, dililitkan lalu ditarik dengan keras, sehingga berantakan bulu domba itu. Jadi seperti itu. Berarti teman-teman sekalian perlu difahami ya, hadits ini penting sekali. Supaya jangan lagi ada sifat pengecut di dalam diri kita. Kapan satu waktu dibutuhkan membela agama Allah kita siap. Tapi yang benar. Bukan seperti sebagian orang yang bom sana sini. Pakai nama jihad, ini tidak benar sama sekali. Ini sudah benar pemerintah kita perangi mereka. Tapi kalau betul-betul seperti kasus perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perangan Nabi SAW. Orang kafir menyerang wilayah Islam. Dulu di Indonesia ada Belanda menjajah. Kita lawan, ada Jepang datang kita lawan. Jihad. Gitu kan. Kalau itu ada, jangan pernah takut. Jangan pernah terpengaruh dengan masalah badan sobek segala macam, kita nggak rasa lagi itu. Terbukti Abdullah bin Haram ini, waktu Allah ketemu sama dia, Nabi SAW bilang di hadis sahih ini, minta sesuatu wahai hambaku. Apa dia bilang? Saking besarnya nikmat yang sudah dia lihat dari istana, dari dayang-dayang, dia bilang, ya Allah, kalau kau pun memberikan saya, kembalikan saya dunia supaya saya ditusuk lagi. Yang proses mati itu yang saya mau. Bukan berperangnya, bukan pulang-pulang lagi sama istri tidur, makan makanan favorit, tidak. Berharap balik dunia untuk ditusuk itu proses matinya. Dia bilang begitu.
tuhyini, engkau hidupkan aku, fa uqtala fika thaniya. Lalu aku merasakan proses terbunuh yang kedua kali itu. Karena begitu mati ditusuk, maka pertama kali pada saat itu hijabnya terbuka. Dia bisa lihat semuanya apa yang Allah janjikan buat dia. Dan diampuni semua dosanya dari awal darahnya tetes. Itu luar biasa. Qala Rabbu Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, innahu qad sabaka minni annahum ilaihi la yurja'un. Sudah menjadi keputusanku bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Dan ini luar biasa, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mati berharap lagi kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Untuk apa? Untuk dibunuh lagi. Lalu kemudian mati, dibunuh lagi, baru kemudian dihidupkan lagi, begitu terus. Kata Nabi SAW, aku berharap aku dibunuh, kemudian aku dihidupkan, dibunuh lagi, lalu hidup lagi, begitu terus. Ya, karena besarnya keutamaan didapatkan. Nah, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran dari hadis Jabir, bagaimana Nabi SAW menghibur Jabir, menyampaikan jangan kau sedih. Ayahmu yang kau lihat mati itu sebenarnya lagi gembira sekarang. Dan ini juga di malam-malam takziah Anda bisa sampaikan kepada kerabat yang Anda datangin ya. Saya biasa kalau lagi takziah, saya ingatkan 3 hari pertama sudah Nabi SAW kita datang takziah. Saya katakan jangan bersedih. Karena yang mati ini selama meninggal dalam keadaan Islam berita gembira. Gak usah khawatir. Ini satu karunia yang luar biasa. Ya, Allah siapkan buat dia. Jadi tidak usah khawatir gitu. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, mati itu sebuah pintu yang dengannya kita menuju kepada kehidupan abadi. Tidak bisa kita menuju ke surga kecuali mati. Jadi mati bukan hanya harus ditakutkan, tapi dirindukan oleh orang-orang beriman. Karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi dan kita akan terima hasil amal kita. Selama ini kan kita sholat, puasa, sedekah, kita tidak pernah lihat hasilnya kan. Di saat itu kita akan terima hasil, tapi syaratnya harus mati. Jadi mati bukan hal yang menakutkan bagi orang beriman. Dan dia awal segalanya bagi kita. Karena kita menuju kepada kehidupan abadi. Gitu kan? Kalau orang kafir ini memang masalah bagi dia. Mati akhir segalanya. Gak bisa lagi dia perbaikin.